Dari hasil diskusi tadi sudah ditetapkan dan dipastikan bahwa parapatan luhur pada tahun ini bertempat di Padepokan Agung Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul, Madiun. Memilih ketua umum itu berdasarkan rembukan para sesepuh, kemudian memilih dan menetapkan ketua umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Humas Persaudaraan Setiati Terate. Pada malam ini saya sudah bersama Mas Pur, beliau adalah Sekretaris Umum Persaudaraan Setiati Terate. Nah, tadi kita habis dari kediaman Mas Wiono selaku Ketua Majelis Ajar. Nah, sugeng dalu Mas Pur. Yes, Kang Dalu, Mas. Gimana kabarnya Mas Pur? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Mas Pur, tadi kan saya juga ikut ke tempatnya Mas Wiono itu. Siap. Tapi cuman agak telat datangnya. Meskipun saya orang sini tapi telat datangnya ke sana. Jadi saya juga penasaran dapat oleh-oleh apa Mas dari sana Mas? Ya, Mas. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para keluarga besar Persaudaraan Setiati Terate semuanya, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT bahwa pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi melalui Humas PSHT. Benar bahwa pada hari ini saya bersama Mas Ketua Umum, kemudian dengan Mas Edi Asmanto selaku Majelis Luhur dan saudara-saudara yang lain bersilaturahmi ke dalamnya Mas Wiono selaku Ketua Majelis Ajar. Ya, memang pertama kami bersilaturahmi dalam rangka masih dalam rangka Idul Fitri. Yang kedua memang ada hal-hal yang kami diskusikan karena pada saat ini kita ke depan akan ada kegiatan-kegiatan yang perlu kita diskusikan bersama. Yang pertama, di dalam diskusi tadi sudah dinyatakan bahwa persoalan hukum Persaudaraan Setiati Terate saat ini sudah selesai dan saat ini hanya ada satu PSHT, yaitu PSHT yang diketuai oleh Mas Dr. Muhammad Taufik. Nah, momen seperti ini adalah momen yang sangat luar biasa bagi kita untuk dapat mengaktualisasikan diri kita sebagai warga Persaudaraan Setiati Terate agar nilai-nilai dan tujuan yang terkandung di dalam Persaudaraan Setiati Terate ini bisa kita jalankan dengan lebih baik. Karena sudah tidak ada lagi gontok-gontokan dan lain-lain. Kalaupun ada yang memancing-mancing itu tidak perlu ditanggapi lah. Namanya orang banyak itu pasti ada saja. Yang penting nilai-nilai luhur yang diajarkan kepada kita ini terus kita kembangkan dan kita ajarkan kepada warga kita agar kita sebagai keluarga besar Persaudaraan Setiati Terate ini juga ikut dapat memayu hayuning bawono, membantu ikut menjaga ketentraman dan ketenangan di tengah-tengah masyarakat.
Oke, selain itu apakah ada ini Mas, ini kan sudah ngomongin masalah hukum, terus kemudian apakah juga ada pembahasan terkait parapatan luhur Mas? Oh, iya. Nah, betul bahwa tahun ini adalah 5 tahun sejak tahun 2021-2026 ini sudah waktunya diadakan parapatan luhur, dan dari hasil diskusi tadi sudah ditetapkan dan dipastikan bahwa parapatan luhur pada tahun ini akan diselenggarakan pada tanggal 25 September bertempat di Padepokan Agung Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul, Madiun. Oke. Bahkan panitia untuk penyelenggaraan parapatan luhur juga sudah dibentuk dan saat ini sedang mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk perizinan, perlengkapan dan segala peralatan-peralatan lah, alat tulis dan lain-lain untuk Hal-hal administratif ya. lah ya. Oke. Gitu. Oke. Nah, berarti sudah ada ketetapan bahwasannya parapatan luhur itu nanti diselenggarakan pada bulan September tanggal 25 insya Allah, Ya Allah. dan dilaksanakan di Padepokan Agung di Jalan Madiun, Merak. Jalan Merak nomor 10. Nomor 10. Nah, target-target besar yang akan dibawa SH Ternate dalam parapatan luhur itu nanti seperti apa Mas? Ya, parapatan luhur itu kan sebetulnya suatu kegiatan yang rutin 5 tahunan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya. Nah, di dalam parapatan luhur itu di samping adanya kemungkinan perubahan kepengurusan di organisasi, juga melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dijalankan selama 5 tahun. Ya, kegiatannya kalau di PSHT itu sangat banyak. Kalau itu bisa dilihat dari ketua bidang yang membantu ketua umum. Ada 4 bidang. Yang pertama itu bidang teknik, bidang kerohanian, bidang organisasi, dan bidang pengabdian masyarakat. Nah, di bawah bidang-bidang itu banyak biro-biro. Biro-biro itu seperti biro hukum, ada biro umum, biro Lemdiklat, banyak lah gitu. Itu semua kita evaluasi apakah target-target yang kita tetapkan 5 tahun sebelumnya itu sudah berjalan dengan baik. Di samping itu kita juga terus mengadakan penyesuaian. Namanya kehidupan ini kan terus ada dinamis ya, ada perubahan-perubahan yang itu memungkinkan pola kerja daripada PSHT ini harus menyesuaikan. Ya, seperti misalnya ya banyaklah, seperti anak sekarang kan kesenangannya apa, dulu apa, itu kan kita harus selalu inovasi agar kegiatan ajar mengajar di PSHT itu terus dapat memberi daya tarik dan memberikan manfaat kepada para warga kita gitu. Oke, baik. Ternyata parapatan luhur itu tidak hanya soal pergantian pengurus ya. Ada hal-hal yang lain yang perlu dibahas, mulai dari evaluasi, bagaimana kinerja-kinerja para pengurusnya. Tapi memang jadi satu hal yang menarik itu adalah terkait dengan pemilihan pengurus yang baru, terutama ketua umum nih. Tahun-tahun sebelumnya itu kan pemilihan ketua umum kan berdasarkan keputusan dari majelis luhur. Apakah tahun ini nanti akan seperti itu juga atau ada mekanisme yang lain itu Mas? Kelihatannya kalau pemilihan ketua umum ini sebagaimana
kebiasaan para sesepuh dahulu memilih ketua umum itu berdasarkan rembukan para sesepuh, kemudian memilih dan menetapkan ketua umum. Nah, pada saat ini para sesepuh itu diwadahi dalam wadah yang namanya majelis luhur. Oke. Oleh sebab itu, eh, saat-saat sekarang ini pemilihan dan penetapan ketua umum itu ditetapkan oleh em, majelis luhur. Oh ya, baik. Nah, kedepannya misalkan nanti sudah selesai nih perapatan luhur, langkah selanjutnya akan seperti apa, Mas? Ya, biasanya itu kalau parapatan luhur selesai, nanti ketua umum membentuk struktur apa personal organisasi selama 30 hari itu biasanya, yang kemudian nanti akan juga ditetapkan oleh majelis luhur. Kemudian setelah itu berikutnya sesuai dengan mandat dari parapatan luhur itu, pengurus akan membuat rencana kerja. Rencana kerja berdasarkan hasil arahan dari putusan parapatan luhur itu. Rapat kerja ini setiap tahun kita evaluasi dan kemudian kita sebarkan ke cabang-cabang untuk dilaksanakan gitu. Oke. Ah, yang seperti yang saya tahu kan biasanya setiap tahun itu ada rakernas dari Ya, pengurus pusat betul. Ya, PSAT. ya. Apakah ini juga sebenarnya berlaku untuk kepengurusan di tingkat provinsi, tingkat cabang kayak gitu, Mas? Mungkin mereka ada rekomendasi untuk melakukan rapat kerja tahunan di provinsi atau cabang itu seharusnya Ya, seperti apa, Mas? ya, memang dimulai dari rakernas dulu kan. Mm-mm. Rakernas itu kan pasti pesertanya dari provinsi maupun dari Iya. cabang-cabang. Nanti dari rakernas itu diputuskan rencana kerja nasional yang diadop oleh provinsi dan cabang. Nah, dengan adanya hasil program kerja dalam rakernas itu nanti provinsi dan cabang masing-masing menerjemahkan kembali eh, di cabangnya itu dengan ranting-ranting. Jadi untuk menjalankan program-program itu dan nanti ya setahun lagi kita evaluasi begitu. Oke. Oke, baik. Berarti sebenarnya yang perlu dievaluasi itu nggak hanya dari pengurus pusat, tapi pengurus provinsi, pengurus cabang pun seharusnya harus melakukan kegiatan evaluasi bahkan tiap tahun juga ya, Mas ya. Iya betul. Ya, Oke. cabang. Baik, Mas, mungkin ini spill sedikit. Tadi juga saya mendengar ada obrolan tentang kejuaraan dunia. Ya, oke. Itu nanti mau seperti apa, Mas? Tahun ini apakah ada lagi? Kalau dulu kan itu berbarengan nih antara kejuaraan dunia dan juga perapatan luhur. Apakah pada periode ini akan ada kejuaraan dunia lagi, Mas? Ya, kejuaraan dunia itu berbarengan dengan event parapatan luhur itu sudah kita jalankan sekali ya, Sekali, sekali ya. sekali dan alhamdulillah itu membawa daya tarik tersendiri dan oleh sebab itu pada tahun ini dan mudah-mudahan pada 5 tahun seterusnya itu setiap parapatan luhur itu nanti ada event eh, kejuaraan dunia lingkup PSAT. Baik. Ya. Jadi kejuaraan dunia pada tahun ini kita selenggarakan juga, cuman waktunya tidak persis berbarengan dengan parapatan luhur karena supaya dapat memberikan lebih leluasa di dalam penyelenggaraannya lebih Oh baik iya, lah baik. seperti itu ya. Nah, untuk tahun ini akan diselenggarakan di Bali dan bulannya sekitar bulan Oktober November.
Oke. Persisnya kita masih belum bisa pastikan karena terkait dengan perizinan yang nanti akan diperoleh dari pemerintah daerah setempat. Oke, Mas. Untuk kejuaraan dunia ini sebenarnya untuk apa sih, Mas? Ya, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kejuaraan dunia itu khusus ya internal PSHT. Yang pertama tentu kita untuk mensosialisasikan dan mengakrabkan pergaulan para atlet kita PSHT internal di seluruh dunia yang Iya. ada. Yang kedua, di dalam kejuaraan dunia itu memperebutkan piala Imam Kusupangat. Piala Piala Imam bergilir, Kusupangat. piala bergilir Mas Imam Kusupangat. Maksudnya itu ada piala, Ada piala bergilir ya heeh, betul. Pak. Itu piala dinamakan Imam Kusupangat atau pernah ada pada zamannya Mas Imam Supangat atau gimana itu, Mas? Enggak. Ini memang piala kita desain dan kita namakan memang piala kejuaraan Imam Kusupangat. Oh, gitu. Ya, Baik. jadi ya Heeh. kejuaraannya itu kejuaraan dunia memperebutkan eh, Piala piala Imam Imam Kusupangat. Kusupangat. Oke, luar biasa. Baik, Mas Pur, terima kasih obrolannya banyak sekali. Kita mendapatkan berita-berita yang positif dan melegakan untuk para kadang setia hati Terate. Mulai yang dari pertama, terkait sengketa hukum kita udah selesai. Dan PSHT cuma hanya satu yang diketuai oleh Kang Mas Dr. Muhammad Taufik. Yang kedua sudah ditetapkan juga, sampai belebet ini, ditetapkan juga bahwasanya perapatan luhur 2026 nanti waktunya sudah ditetapkan tanggal 25 September tahun 2026 bertempat di Padepokan Agung Madiun Jalan Merak nomor 10. Terus kemudian juga ada informasi bagi para penggiat prestasi Ya. bahwasanya nanti juga ada event besar di SH Ternate yaitu kejuaraan dunia yang memperebutkan piala Imam Supangat. Ya. Ngaten nggih, Mas? Ya. Baik, terima kasih waktunya Mas Pur. Semoga sehat selalu, tetap kuat untuk bersama mengembangkan SH Ternate. Amin, amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.